Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Onaning dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3119108686. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan, yaitu AI pada bidang kesehatan. AI di bidang kesehatan atau kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan Artificial Intelligence atau AI dalam sistem kesehatan modern memanfaatkan algoritma dan perangkat lunak untuk memperkirakan pengetahuan manusia saat menganalisis informasi kompleks yang terhubung ke layanan kesehatan. Program berbasis AI ditujukan untuk menganalisis bagaimana metode pencegahan atau perawatan medis terkait dengan hasil akhir. Bidang medis adalah bidang utama investasi dalam AI. Produk, layanan, dan proses medis yang cerdas telah dikembangkan oleh perusahaan seperti IBM, Google, Apple, dan banyak lainnya. Selanjutnya ada program implementasi di dalam bidang perawatan kesehatan. Yang pertama ada mengelola rekam medis dan data lainnya. Yang kedua diagnostik. Yang ketiga penciptaan obat. Yang keempat analisis sistem kesehatan. Yang kelima ada perawatan virtual. Yang pertama ada pengelola rekam medis dan data lainnya. Karena langkah pertama dalam perawatan kesehatan adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi seperti catatan medis dan riwayat konsisten masa lalu lainnya. Manajemen data adalah konsisten aplikasi yang paling konsisten banyak digunakan untuk kecerdasan buatan dan otomatisasi digital. Robot bekerja mengumpulkan, menyimpan, menformat ulang, dan melacak data untuk menyediakan akses yang lebih cepat dan lebih konsisten. Yang kedua ada diagnostik. Saat ini AI dapat mengenali gejala neoplasma ganas untuk mendiagnosis gangguan penglihatan, TBC, dan gangguan otak. Contohnya adalah layanan ADA. Teknologi baru seperti analisis genetik semakin populer karena analisis DNA memungkinkan untuk mengidentifikasi lagi kecenderungan seseorang terhadap penyakit tertentu seperti diabetes, sakit mah, dan banyak lainnya. Yang ketiga ada penciptaan obat. Pengembangan obat melalui uji klinis dapat memakan waktu lebih dari 1 dekade dan menghabiskan biaya miliaran dolar. Membuat proses ini lebih cepat dan lebih murah dapat mengubah dunia. Di tengah-tengah ketakutan virus Ebola baru-baru ini, program yang didukung oleh AI digunakan untuk memindai obat-obatan yang ada yang dapat didesain ulang untuk melawan penyakit. Yang keempat, ada analisis sistem kesehatan. Sebuah perusahaan Belanda menggunakan AI untuk menyaring data, menyoroti kesalahan dalam perawatan, inefisiensi alur kerja, dan membantu sistem perawatan kesehatan daerah menghindari perawatan pasien yang tidak perlu. Yang kelima ada perawatan virtual, yaitu Sensory Startup telah mengembangkan Molly atau perawatan digital untuk membantu orang memantau kondisi pasien dan menindaklanjuti dengan perawatan, di antara kunjungan dokter. Program ini menggunakan pembelajaran mesin untuk mendukung pasien yang mengkhususkan diri dalam penyakit kronis. Selanjutnya ada teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk bidang kesehatan. Yang pertama ada Artificial Intelligence, yang kedua ada Healthcare Trackers, Wearable, dan Sensors, yang ketiga ada Virtual Reality, yang keempat ada Augmented Reality. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI saat ini menjadi salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendesain ulang perawatan kesehatan yang sudah ada. Algoritma AI memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan medis secara cepat dan tepat. Begitu juga bagi tenaga medis. Pada saat ini AI sangat berperan mempercepat penanganan pasien, membantu menganalisa penyakit, merekam jejak medis pasien, bahkan meresepkan obat yang sesuai untuk pasien. Yang kedua ada Healthcare Trackers,
wearables, dan sensors. Teknologi ini mendorong pengguna melakukan kegiatan yang preventif dan untuk menjaga kesehatannya seperti tekanan darah, kadar glukosa, suhu tubuh, bahkan tingkat stres dapat diakses secara real time oleh pengguna. Sehingga mereka dapat mengatur pola hidup sehatnya sendiri melalui smartphone mereka tanpa perlu ke rumah sakit terlebih dahulu. Yang ketiga ada virtual reality. VR dimanfaatkan sebagai alat simulasi operasi bagi para calon dokter. Selain itu juga dapat membantu dokter menentukan lokasi pembedahan pada tubuh pasien. VR digadang-gadang sebagai masa depan pelayanan kesehatan, seperti dilansir dari medicalfuturist.com. Pada tahun 2020 diperkirakan nilai pasar global virtual reality dalam pelayanan kesehatan akan mencapai USD 3,8 miliar bahkan bisa lebih. Yang keempat ada augmented reality. Berbeda dengan VR, augmented reality tidak menghilangkan kontak dengan realitas. Augmented reality sering digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan sebelum operasi, seperti CT scan atau MRI, sehingga dapat memberikan gambaran kepada ahli bedah tentang anatomi internal pasien. Penggunaan augmented reality juga akan membantu pasien mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang penyakit yang dideritanya. Yang selanjutnya ada manfaat penggunaan kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Yang pertama, meningkatkan akurasi analisa patologi. Yang kedua, efisiensi beban rekam medis. Yang ketiga, mengurangi resiko resisten antibiotik. Yang keempat, pengembangan alat radiologi. Peran penting teknologi dalam pengembangan AI di bidang kesehatan. Yang pertama ada Google. Teknologi ini akan membantu dokter memprediksi perkembangan kondisi pasien dan akan memberitahu berapa lama pasien harus tinggal di rumah sakit serta menghitung kemungkinan kematian. Yang kedua ada Microsoft. Microsoft menggunakan AI untuk mengembangkan obat dan perawatan kanker. Proyek ini mencakup analisis matematis pengembangan sel. Gagasan utamanya adalah penerapan metode perjuangan yang sama pada sel-sel ganas, kegagalan pada program komputer. Yang ketiga ada IBM. IBM sedang mengembangkan sistem berbasis AI di bidang perawatan kanker dan telah menghabiskan lebih dari 4 miliar untuk membeli beberapa perusahaan dengan cadangan data medis yang benar. Yang keempat ada Watson Group. Watson Group yang teknologinya IBM direncanakan untuk perawatan kesehatan. Tugas utama Watson adalah memahami pertanyaan yang dirumuskan dalam bahasa alami dan menemukan jawaban untuk mereka dengan bantuan AI. Yang kelima ada Medtronic dan IBM. Medtronic dan IBM bersama-sama mengembangkan aplikasi untuk memantau pengobatan penderita diabetes atau software sugar. IQ adalah asisten cerdas untuk diabetes yang akan dapat memprediksi penurunan gula darah kritis 3 jam sebelum pasien menunjukkan gejala. Yang keenam ada Intel. Intel sedang mengembangkan program berbasis AI yang dapat mengidentifikasi pasien yang beresiko penyakit berbahaya dan menawarkan opsi perawatan. Selanjutnya ada prediksi perkembangan AI di masa depan. Yang pertama ada human augmentation. Saat ini manusia adalah spesies yang paling dominan di planet bumi. Tapi apa jadinya jika kemampuan manusia bisa meningkat dengan bantuan AI? Salah satu yang dikembangkan adalah terciptanya baju besi yang dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Yang kedua ada multi experience. Teknologi virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan mixed reality atau MR dapat memberikan pengalaman multidimensi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini artinya kamu dapat mengalami interaksi dengan teknologi yang bersifat multi indera.
Yang ketiga ada hyperautomation. Hyperautomation adalah teknologi yang mana pekerjaan dilakukan oleh mesin dengan sangat sedikit atau tidak sama sekali menggunakan bantuan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.